Gak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film perangnya untuk baku tembak. Cerita kita awali pada 5 September 1944, di mana kala itu masyarakat Belanda sudah senang mendengar tentara Inggris dan juga Kanada segera membebaskan mereka dari penjajahan Nazi Jerman. Terlihatlah seorang gadis yang bernama Ten yang bekerja di balai kota pemerintahan. Hari itu ia mendatangi jana sahabatnya, mereka berdua pun ikut bergembira karena Nazi akan segera hengkang dari negara mereka. Kom, Canadezen zijn al over de grens. Di tempat lain, ada seorang fotografer bernama Dick yang merupakan adiknya Ten. Ia berani mengambil gambar tentara Nazi yang kala itu mulai meninggalkan markas mereka. Meskipun begitu, salah satu prajurit marah dan langsung membanting kameranya. Her mit der Kamera. Aufpassen. Dick yang tidak terima pun melempar batu hingga mengenai pengendara mobil hingga terjadilah sebuah insiden kecelakaan. Anggota Nazi yang lain pun menembak Dick yang membuat warga sekitar menjadi panik. Secara bersamaan, Ten beralih TKP yang sudah pasti kaget melihat adiknya diberondong senjata oleh para tentara Nazi. Dr. Fisher yang merupakan ayah dari Ten dan juga Dick sempat bertanya mengenai suara tembakan itu. Dengan gugup dan terpaksa, Ten membohongi ayahnya tentang perkara insiden yang telah dialami sang adik. Di sini ayah Ten merasa kecewa, ternyata kabar kedatangan pasukan Inggris ke Kanada hanya kebohongan semata. Sehingga Jerman yang tadinya sudah bersiap-siap untuk pergi malah kembali bahkan dengan jumlah pasukan yang jauh lebih banyak. Rupanya aksi pelemparan batu yang dilakukan oleh Dick berbuntut panjang. Jerman pun langsung mengadakan operasi penangkapan terhadap pemuda sekitar yang tidak bersalah untuk dijadikan jaminan diancam hukuman eksekusi seandainya si pelaku masih bungkam dan tidak mau menyerahkan diri. Bürgermeister Ostwind. Was kann ich für Ihnen tun? Mann, ich kann mich auf Sie verlassen. Schönen Tag noch. Wat ik goed. Mengetahui hal itu, Ten pun meminta dan juga menemui Jana karena dia tahu tempat persembunyian yang sangat aman. Di sana Ten curiga antara Dick dan juga Jana memiliki rahasia tentang gerakan bawah tanah. En jij weet waar, zegt Dirk. Soms is het beter om niet te veel te weten, Teun. Cerita pun beralih ke medan pertempuran garis depan antara pasukan Jerman melawan Soviet. Pada tanggal 11 Agustus 1944 menceritakan Marinus seorang warga Belanda yang telah bergabung dengan tentara Nazi. Di tengah peperangan, ia melihat luka sahabat yang mengalami syok berat menghadapi medan pertempuran. Kala itu Nazi terdesak ketika Soviet mengerahkan serangan tank-tank miliknya. Marinus pun menyeret mundur Lukas ke belakang akibat terus digempur. Mereka berdua terpisah, namun sayangnya Lukas kini berada dalam posisi yang sangat genting. Melihat itu, Marinus pun menembakkan rudal ke arah tank sampai hancur. Anehnya si Lukas malah menerobos ke arah pasukan hingga akhirnya ia pun terkena tembakan dan akhirnya tewas. Saat terbangun, Marinus terbaring di ruang perawatan. Ia mengingat detik-detik kepergiannya saat bergabung dengan tentara Nazi. Hal itu rupanya sangat melukai hati sang ibu. Ia pun lalu dihampiri Letnan Frederick yang telah kehilangan kedua kakinya. Ia tahu kalau Marinus merupakan seorang warga Belanda.
Sind Sie ein Offizier? Hast du eine Postkarte geschrieben, ne? Das hast du dir verdient. Marinus pun curhat kepada sang letnan tentang nasib keluarga selama bertahun-tahun berada dalam garis kemiskinan. Sekaligus ia ingin mempertegas alasannya bergabung dengan tentara Nazi. Selain mendapatkan upah besar, ia juga ingin mengubah nasib hidup jauh lebih baik. Letnan Frederick menganggap ucapan Marinus penuh dengan kebohongan dan yakin suatu saat nanti pasti akan datang penyesalan setelah mengetahui lebih dalam lagi tentang Nazi. Für einen Hungerlohn. Das endet sich. Karena hal itulah yang saat ini sedang dirasakan oleh Letnan Frederick. Ia mengaku pernah bertugas di kamp konsentrasi Yahudi. Dulu Frederick berpikir ia bangga telah terlibat dalam pembantaian kaum Yahudi. Namun setelah kehilangan dua kakinya, ia banyak merenung dan tersadar bahwa perbuatan di masa lalu merupakan sebuah kejahatan. Da hast du sie danach nochmal gesehen. Keesokan harinya, Marinus pun dipanggil ke dalam kantor dan mendapatkan tugas berat yang kali ini ia akan dikirim ke negaranya sendiri. Letnan Frederick menghampiri Marinus dan mengatakan hal tersirat bahwa segalanya akan segera berubah. Di tengah malam, Letnan Frederick memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Scene pun kemudian beralih menceritakan seorang angkatan udara Inggris bernama Violet Sinclair. Ia bertugas melakukan serangan udara membantu pasukan Kanada dalam pertempuran. Di balik itu, pasukan Inggris tengah bersiap-siap melancarkan serangan udara untuk mengakhiri tirani gelap yang telah menguasai Eropa selama 4 tahun di bawah kekuasaan Nazi Jerman. Inggris pun telah mengerahkan pasukan udara dan menjadikan sebuah pemandangan indah dan harapan bagi warga Belanda saat menanti kedatangan mereka. Tidak lama setelah itu, Jerman pun meluncurkan tembakan ke udara. Kondisi pesawat Sinclair sempat oleng saat partnernya Tony terpeleset samping kaca akibat ledakan. Semua awak yang ada dalam pesawat itu terlihatlah sangat panik. Sinclair pun memutuskan untuk berpisah dari barisan yang membuat pesawat terjun bebas ke bawah dan mendarat tepat di atas sungai. Mereka semua pun bergegas pergi meninggalkan bangkai pesawat itu lalu bersembunyi di balik semak-semak. Mereka harus ekstra hati-hati karena berada di area yang tak semestinya. I think the Germans flooded this island on purpose. See? They're already looking for us. Sementara itu terlihat rumah Ten didatangi seorang komandan Jerman bernama Overs. Saat itu ia mencari Dr. Fisher untuk mengobati luka di kakinya. Selagi menunggu, si komandan sempat melihat foto Dick yang dipajang di ruang tamu. Setelah Dr. Fisher selesai mengobatinya, Overs meminta Dick datang ke kantor untuk pemeriksaan. Herr Haushofer, Sie sind ein echter Arzt. Im Hauptquartier melden. Ja. Malam harinya, mereka semua kebingungan di mana Dick memilih ingin menyerahkan diri karena kasihan dengan para pemuda yang telah ditangkap. Sementara sang ayah yang mengenal baik Overs memiliki ide untuk bernegosiasi, siapa tahu bisa diberi keringanan hukuman oleh Overs. Esok harinya, Ten dan sang ayah pun mendatangi kantor Overs, yang ternyata di sana ada Marinus yang sedang bertugas. Dr. Fisher pun langsung berterus terang mengenai kasus tersebut dan putranya pun siap untuk menyerahkan diri, asalkan para pemuda dibebaskan karena terbukti tidaklah bersalah. Wissen Sie, ich habe tiefen Respekt vor Menschen wie Ihnen.
Hal terberat bagi Dr. Fisher ialah saat ia memohon diberikan hukuman terhadap putranya. Melihat gesture Offers, Ten tidak yakin ia sudi untuk menolong ayahnya itu. Namun pada akhirnya, Offers berjanji akan menjaga Dick jika ia menyerahkan diri. Laten we gaan. Normaal speel een spelletje met je. Ich muss über Ihren Sohn Recht sprechen. Sebelum ditahan, Dick membisikkan pesan agar Ten memberikan suatu benda kepada Jana yang ia simpan di ruang rahasia. Het komt goed. Geef het aan Janna. Benda itu ternyata foto bukti tempat persembunyian Nazi Jerman dan akhirnya Ten tahu ternyata Jana terlibat dalam kasus yang telah menjerat adiknya ini. Ia pun meminta agar Jana mempertemukannya dengan anggota lain jika ingin mendapatkan foto tersebut. Dengan terpaksa, Jana pun mengikuti keinginan dari Ten. Om eens praten. Di malam harinya, mereka bertemu tim ketua dari kelompok gerakan bawah tanah itu. Ia mengetahui kalau Ten bekerja di balai kota. Ia pun meminta kepada Ten untuk dicarikan sebuah peta. Ten bersedia menuruti perintahnya asalkan tim dapat membebaskan adiknya dari penjara. Het is Sludam en het slichtgebied op. Ten dengan cukup mudah mendapatkan peta tersebut dan langsung ia serahkan kepada Jana. Di tempat lain, Singler dan kawan-kawannya sudah berada di sebuah area pemukiman terbengkalai yang digenangi air. Mereka pun mencoba masuk ke salah satu rumah dan secara kebetulan mereka menemukan 2 botol minuman yang mereka gunakan untuk pesta sejenak sampai mabuk. How many women have you had? Di pagi harinya, ternyata 2 anggota telah berkhianat. Mereka lalu menghilang dan membawa semua perlengkapan. Komandan Tony memerintahkan Singler dan Hank mencari perahu, sedangkan ia memilih menunggu di rumah akibat luka yang semakin parah karena inspeksi. Bloody traitors! Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan satu buah perahu lalu kembali menjemput Komandan Tony. Saat mereka masuk ternyata sudah ada 2 anggota tentara Jerman di dalam sana. Sinclair pun menukar senjata lalu menyuruhnya masuk ke basement. Saat Sinclair lengah, ia pun tarik ke bawah sehingga terjadilah baku hantam. Hank yang panik hanya bisa membidikan senjatanya sambil terus berteriak. Untungnya saja, Sinclair mampu melumpuhkan musuh dan menyuruh Hank menjaganya. Satu orang lagi yang sedang menangkap senjata ke arah Tony terpaksa Sinclair tembak setelah ia menembak Tony terlebih dahulu. William, I don't have a clue. It doesn't matter what happens, just shoot. Mike's moving! The gun down, please. Put the gun down. Put the gun down! Sinclair pun akhirnya menghabisi keduanya karena Hank tak bisa melakukan hal itu. Setelah Tony dimakamkan, mereka berdua pun memilih jalan masing-masing karena Hank kecewa setelah Sinclair membunuh musuh yang tidak bersenjata. What? It's crazy. It's gonna be our last chance. Di tempat lain, untuk pertama kalinya Marinus masuk dalam ruang penyiksaan menyaksikan Dick yang sedang diinterogasi. Dan seketika, ia ingat semua ucapan sang letnan waktu itu. Marinus pun kemudian nekat menemui Ten di tengah jalan dan memberitahu bahwa adiknya akan dieksekusi mati. Celakanya, kepala interogasi memergoki gerak-gerik dari Marinus. Marinus pun langsung dipanggil ke ruangan Offers dan di sana dia diberi hukuman dengan cara dijadikan tim eksekutor. Kini daftar nama telah ditangkap. Tim sang ketua komplotan pun berhasil menekan diri sebelum dieksekusi. Sementara itu Ten pulang memberitahukan kabar tersebut kepada sang ayah. Sang dokter pun bergegas pergi mendatangi kantor Offers namun usahanya sia-sia.
Saat eksekusi, Marinus sengaja posisikan tepat di hadapan dia dan menjadi sebuah momen tergelap di dalam hidupnya. Legt! Abtreten! Feuer! Ten pun menemui Jan dan memberi kabar kematian Dick yang telah dieksekusi. Yang ternyata di sana sudah ada tim dalam kondisi terkena luka tembak. Dengan terpaksa, ia menyuruh Jana dan Ten menuntaskan misi penting demi menyelamatkan sekutu dari perangkap Jerman. Tim mengatakan selama ini Dick dan yang lainnya berhasil mematai-matai rencana Jerman yang telah membangun tempat persembunyian di dekat sungai. Hier. Hier. En hier. Ten dan Jana harus segera membawa peta beserta foto Jerman telah membuat sebuah jebakan di dekat bendungan. Jika pasukan Kanada melintasi bendungan tersebut, maka akan terjadi pembantaian besar-besaran. 35.000 prajurit sekutu akan dihabisi dengan sangat mudah oleh tentara Nazi Jerman. Via diezelfde wagen heeft die broer van jou foto's van gemaakt. Tanpa pikir panjang, Ten dan Jana bersedia mengambil resiko menuntaskan misinya ini. Di dekat bendungan sendiri, Jerman tengah bersiap menjebak pasukan Kanada yang akan segera melintasi bendungan. Posisi Marinus pun kini berada di sana. Bersamaan dengan itu, Sinclair berhasil lolos dan bergabung bersama dengan pasukan Kanada dan juga sekutu. Di malam harinya, Ten dan Jana masih menunggu momen tepat untuk menuju perahu yang telah disediakan oleh tim. Selang beberapa jam mereka pun berani mendekati perahu, namun sayangnya gerakan mereka tercium anjing pelacak. Jana yang tertembak langsung suruh naik atas perahu demi menyelamatkan dokumennya. Sedangkan Ten menyerahkan diri setelah perahunya pergi menjauh. Di pagi harinya, sebagian kecil pasukan penyerbu Kanada mulai melakukan perjalanan menuju bendungan. Jerman pun menanti kedatangan mereka masuk ke dalam perangkap. Dan akhirnya pasukan Kanada diberi peluru sehingga tidak dapat berkutik sedikit pun di atas bendungan tersebut. Di atas sana, mereka mencoba merayap maju ke depan, namun sayang, korban pun terus berjatuhan. Untungnya Sinclair berhasil mundur selamat dalam pembantaian tersebut. Setelah pertempuran mereda, baru di sana perahu Jana datang dalam kondisi sangatlah memprihatinkan. Dan setelah dokumen penting diambil oleh sang komandan, Jana pun tidak dapat bertahan dan akhirnya harus tewas. Setelah mendapatkan gambaran dari dokumen tersebut, kali ini pasukan Kanada akan menjebak balik Jerman. Mereka mengikuti arah peta di mana letak persembunyiannya. Sebagian pasukan Kanada menyelinap ke arah belakang hingga pasukan Jerman terjebak di tengah-tengah. Marinus yang sadar Jerman telah terpojok kabur ke dalam semak-semak dikejarlah oleh Sinclair. Namun sayang, Sinclair malah ditodong pistol oleh Marinus dari belakang. Marinus pun memilih tidak menembaknya sehingga Sinclair pun membiarkan Marinus untuk pergi.
Akhirnya, Jerman kalah telak dan Marinus kembali dengan perasaan hancur. Hancur bukan karena kalah perang, namun ia sadar selama ini ia telah terjebak dalam pilihannya. Dan yang berada dalam penjara dihampiri oleh seorang yang ingin menghabisinya. Untungnya saja, Marinus datang menolong sekaligus meluapkan amarahnya meskipun harus tertembak. Dan yang berusaha mengobati luka Marinus, namun itu ternyata menjadi perjalanan akhir hidupnya. Pada tanggal 7 November 1944, Sungai Scott pun dibebaskan. Dan kapal-kapal sekutu kini bisa mencapai pelabuhan dan lanjut membebaskan Belanda dari penjajahan Nazi Jerman. Di pertempuran Scott, 3.231 sekutu, 4.250 Jerman, dan 2.283 warga sipil kehilangan nyawa mereka. Pada tanggal 5 Mei 1945, Belanda berhasil dibebaskan. Dan akhirnya, alur cerita film perang ini pun usai.